Belajar biologi menjadi menyenangkan bersama saya, Ruswanto. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran biologi pada pokok bahasan sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan kali ini, saya membuat alat peraga yang bagus dan sangat menyenangkan, yaitu dalam bentuk monopoli rangka. Penasaran tentang bagaimana kerja monopoli ini? Kita simak video berikutnya. Sebelum saya menjelaskan tentang monopoli rangka, saya akan menjelaskan dulu apa fungsi dari rangka. Ini adalah rangka tubuh manusia. Fungsi yang pertama adalah pembentuk postur tubuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh. Jadi ada paru-paru, jantung, itu dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah untuk tempat melekatnya otot. Kemudian, sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih yang ada dalam sumsum tulang. Selanjutnya, yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Nah, ini adalah rangka pada tubuh manusia. Kita ketahui bahwa rangka pada tubuh manusia ini ada di dalam, sehingga disebut sebagai endoskeleton. Sedangkan pada makhluk hidup yang lain itu ada juga rangka yang di luar tubuh atau disebut dengan eksoskeleton. Contohnya ada kerang, ada bekicot, itu rangkanya itu ada di luar tubuh kita. Oke, kita lanjut. Ini rangka pada manusia. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aksial, ya. Kemudian ada apendikuler. Aksial itu adalah sumbunya, ini bagian tengahnya. Kemudian apendikuler, ini yang tergambar merah, ini ada alat gerak atas dan ini ada alat gerak bawah. Aksial itu terbagi lagi, ada kranial, ada fasial, kemudian ada tulang belakang, verteb ya, kemudian ada tulang telinga dalam, kemudian ada hyoid, terus ada juga di sini tulang rusuk ya, tulang rusuk dan tulang dada. Ini untuk yang aksial. Sedangkan yang apendikular itu ada bahu ya, kemudian ada pinggul, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Oke, satu persatu kita akan menjelaskan tentang nama-nama tulang dengan menggunakan istilah biologi. Yang pertama, pada bagian tengkorak ya, pada bagian kepala ini ada frontale, parietale, occipitale. Frontal atau tulang dahi itu ada satu. Parietale ada dua, occipitale ada satu. Di samping ini ada temporale, kemudian ada sphenoidale dan ethmoidale, itu ada di dekat tulang lacrimale. Selanjutnya tulang wajah. Nih, tulang wajah ini terbagi ada lacrimale, nasale, zygomaticum tulang pipi, maxilla, mandibula, palatum dan hyoidium. Nah, di dalam telinga dalam itu ada tulang telinga dalam. Nih, tulang telinga dalam ya. Perlu kalian ketahui bahwa tulang telinga dalam itu adalah tulang paling kecil di dalam tubuh kita. Terdiri dari incus, malleus dan stapes ya. Nah, ini ada tulang hyoid ya. Di sini ada tulang hyoid, tulang lidah. Perlu kalian ketahui bahwa orang sering bilang bahwa lidah tidak bertulang, padahal sesungguhnya ada tulangnya di sini, pangkal tulang lidah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada tiga macam. Tulang rusuk sejati, palsu, dan melayang. Kenapa disebut sejati? Karena di sini berpasang-pasangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang palsu 3 ini karena tidak berpasangan. Ya, kemudian ini yang melayang ini 2. Dalam istilah biologinya ini namanya costa vera, costa spuria, dan costa fluctuantes. Nah, ini ada rangka pada tulang dada ya, tulang dada, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoid. Nah, selanjutnya ini ada ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang ini ada 33. Yang leher ya, di sini ada cervix ya, kemudian ada thorax 12, lumbar 5, sacrum 5 dan coccygeus ada 4. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam tulang ekor ini pada manusia itu, pada bayi itu jumlahnya lebih banyak.
Sedangkan pada orang dewasa itu jumlahnya sedikit karena mengalami penyusutan. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa jumlah tulang pada bayi lebih banyak? Itu perbedaannya ada di tulang ekor. Ya, itu adalah untuk rangka pada aksial. Selanjutnya kita masuk ke apendikular ya. Apendikular itu ada gelang bahu di sini. Gelang bahu ini ada belikat. Dalam bahasa biologinya adalah scapula, ini selangkah, clavicula. Scapula, clavicula. Ini ada dua, ini ada dua ya. Selanjutnya ini ada humerus. Humerus, radius, ulna. Ada karpal, metakarpal, phalanges ya, phalanges. Nah, karpal ini pergelangan tangan ini jumlahnya ada 8. Kemudian di sini ada namanya metakarpal, ini jumlahnya ada jumlahnya itu ada 10, tapi ini yang kiri itu ada 5 ya, yang kanan ada 5. Ini adalah metakarpal. Kemudian untuk phalanges itu adalah ruas-ruas jari, jumlahnya ada 14. Kalau untuk menghitungnya, jadi begini, tangannya dibeginikan, nanti kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di ruas ini ada 3 ruas, tapi untuk ibu jarinya itu ada 2. Sehingga jumlahnya adalah 14 kali 2 berarti ada 28. Nah, itu untuk alat gerak atas. Selanjutnya alat gerak bawah. Alat gerak bawah ini ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan. Dalam bahasa biologinya ilium, ischium, pubis ya. Selanjutnya ada ini adalah femur atau tulang paha ya, femur, patella tempurung lutut, tibia tulang kering, fibula. Saya ulangi lagi. Femur, patella, tibia, fibula. Kemudian ada tarsal, metatarsal, phalanges. Ya, untuk tarsal di sini jumlahnya ada 7, tetapi di sini ada karpal ini jumlahnya 8. Sehingga jumlah kalau dari paha sampai ke ruas jari itu jumlahnya 60. Sedangkan pada di bagian tangan juga 60. Jadi 120. Itu jumlah tulang tangan dan kaki. Itu ya. Jadi demikian jumlah nama-nama tulang pada rangka tubuh manusia. Untuk menghafal nama-nama tulang dengan istilah biologi yang tadi saya sampaikan, saya membuat alat peraga yang disebut dengan monopoli sistem rangka pada manusia, atau saya sebut dengan monopoli rangka. Seperti kita ketahui bahwa permainan monopoli itu merupakan permainan yang paling terkenal di dunia. Karena tujuan dari permainan monopoli ini adalah ada proses pembelian, ada penyewaan properti dengan menggunakan sistem ekonomi yang disederhanakan. Nah, sehingga tujuannya adalah kita mengetahui tentang jenis-jenis tulang pada manusia ini melalui papan monopoli ini. Coba perhatikan, di dalam monopoli ini itu ada nama-nama tulang ya. Jadi tulang tengkorak ada frontale, parietale, occipitale, sphenoidale, temporale, lacrimale, nasale, zygomatikum, maxilla, mandibula, palatum, hyoidium, dan seterusnya. Itu semua nama-nama tulang yang sudah saya sebutkan tadi di dalam sistem rangka itu ada di dalam papan monopoli ini. Dan monopoli ini ditambah dengan ada kesempatan dan kartu dana umum, di mana kartu dana umum dan kartu kesempatan ini itu fungsinya nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama tulang dan terkait dengan sistem rangka pada manusia. Sehingga dengan bermain monopoli ini, saya yakin bahwa kalian bisa menghafal nama tulang dengan mudah. Itulah kenapa belajar biologi dengan Ruswanto itu lebih menyenangkan.